Nah, kecuali itu memang sudah pasti menang itu, wah ya didol-dol ke lemah, dol-dol ke omah ya ramah masalah. Bakal modalnya kembali. Tapi itu kan kemenangan yang tidak pasti. Halo guys, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ini hari ini kita mau jalan-jalan ke tengah kota Semarang. Kembali menikmati suasana di hari Senin ya. Senin tanggal 4 September 2023. Ya, kita senantiasa berharap kawan-kawan semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apa, terhindar dari mara bahaya, senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, keluarga yang sehat, bisnis yang aman, dan kondisi itu memang yang sedang dicari oleh banyak orang hari ini. Sebab kalau kita melangkah salah sekali saja, itu kadang-kadang ya menjadi sebuah awal malapetaka yang akan menyengsarakan kita seumur hidup. Maka ya kita berupaya lah, jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai melukai hati orang, karena ya kita sendiri itu tidak mungkin kalau bisa terima kalau kita dilukai. Kita ya pasti merasa sakit. Maka satu-satunya jalan ya kita tidak menyakiti. Maka konsep tabur tuai itu tidak akan berjalan pada kita, karena ya kita apapun kondisinya kita senantiasa menghadapi karma itu. Ya mengapa kita menghadapi karma? Ya kita hidup tidak sendiri. Tiap perbuatan pasti ada balasan. Orang yang berbuat baik ya dibalas baik. Orang yang berbuat buruk ya dibalas buruk. Andaikan mereka balasnya tidak sekarang ya besok-besok pasti terbalas. Kita masih menyusuri jalan raya Meteseh. Malam hari ya lumayan rame, karena di area dekat pasar Meteseh ini memang merupakan apa ya, termasuk area pasar kuliner. Ya situ ada mie ayam, ada bakso, ada ayam penyet, apalagi ini di lapangan Meteseh ini loh, dekat puskesmas Rawasari ini, itu juga merupakan pusat jajanan atau pusat kuliner di Kecamatan Tembalang. Rame ya, padahal ini hari Senin. Ya kita bisa memaklumi mengapa hari Senin ya tetap rame ya, karena ini kan tanggalnya masih muda belia, masih tanggal 5, tanggal 4 ya, bukan tanggal 5, tanggal 4. Jadi orang-orang baru menerima gaji sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Ya masih hangat loh, dompetnya masih tebel-tebel ya, meskipun kadang-kadang orang yang mendapatkan gaji itu mereka hanya sebagai perantara saja, menerima sebentar lalu
habis lagi. Ya maklum kalau mereka yang punya tanggungan banyak gitu, yang angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran motor, utang konsumtif, atau memang pas untuk sekedar biaya anak-anak sekolah, nah itu kan ya. Tapi ya itulah kehidupan. Tiap orang memiliki rezeki masing-masing. Dan selama orang masih mau berusaha untuk mengupayakan sesuatu, ya pasti dia akan dikasih. Karena rezeki itu kan tidak datang kepada orang-orang yang mereka hanya duduk-duduk, bukan orang-orang yang katanya mereka itu pekerjaannya hanya rebahan. Itu saja ya tidak duduk-duduk saja, mereka tetap melakukan aktivitas, entah menggunakan alat lain berupa HP, atau dia mengendalikan bisnis dari rumah dengan menggunakan satu perangkat begitu. Ya, kalau orang Jawa berbicara, ya pokoknya kemlawe kemlamet, obah pisau ngliwet. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mereka mau berusaha itu tidak akan pernah tertutup kemungkinannya untuk mendapatkan apa yang dia upayakan. Kita sudah sampai di pertigaan SLB ini tidak terasa. Ini Google Map masih menuntun saya untuk mencari titik tujuan. Ini kita belum pernah ke sana, tapi ini Google Map-nya ini berwarna biru. Artinya apa? Ya kita harus mengikuti jalan agar sampai di tempat tujuan. Ini teman-teman, apa kabar semuanya ini? Kita nyaris ngeri loh ya, mengenai berita para YouTuber yang ditangkap polisi karena mereka mempromosikan situs judi online atau judi slot. Ya karena meskipun banyak orang yang melakukan di Indonesia itu kan orang yang menjalankan aktivitas judi itu termasuk pelanggaran hukum. Itu dikenakan denda ya tipiring sih ya, tidak pidana ringan begitu, tapi ya biasanya meskipun hukumannya ringan itu ya bayar dendanya yang gede. Memang yang namanya aktivitas perjudian itu efeknya yang ngeri. Karena yang namanya judi itu kalau kalah ketagihan, kalah penasaran, kalau menang ketagihan. Jadi ya tidak ada habisnya. Apalagi sekarang ini ada model depo online itu, wah itu membuat orang-orang kehabisan stok. Buat orang-orang yang mestinya dia bisa membelikan keperluan untuk anak-anaknya jadi tercegah karena rekeningnya terkuras habis hanya untuk deposit. Ya kita ada nyalain mereka juga sih ya, karena yang namanya judi itu kan memang membuat kita terlena. Itu loh, bayang-bayang kalau kita menang itu loh yang membuat terlena.
Orang-orang yang depo sedikit itu mereka pasti cenderung akan depo lebih besar lagi kalau mengalami kekalahan. Dan orang yang sudah depo 1 kali 2 kali masih kalah, ya depo lagi. Apalagi yang namanya slot itu membuat orang jadi asik, lupa waktu, lupa pekerjaan, lupa segalanya. Dapat skater gitu meskipun ya tidak menang ya sudah bahagia. Dopaminnya langsung melonjak. Jadi hormon kebahagiaannya itu makin naik, makin melonjak. Kalau yang namanya judi itu ya nggak ada yang bisa menang. Kalau ada pengen menang ya jadi bandar. Memang seringkali orang-orang itu terkecoh ya. Terkecoh ketika mereka melihat konten slot di YouTube dengan rekayasa pola mereka. Waduh, kok ya gampang sekali menang gitu. Modal 70.000 bisa jadi 9 juta, modal tinggal 14.000 malah jadi 14 juta gitu kan. Yang membuat penasaran para member baru atau member lama yang tidak pernah JP itu kan mereka jadi penasaran, sehingga yang terjadi adalah ya depo lagi, kalah lagi, depo lagi, kalah lagi, depo lagi. Masya Allah. Biasanya kalau orang main judi itu ya dikasih kemenangan ya awal-awal. Karena biasanya kalau orang sudah main di bet kecil gitu, kemudian dia dikasih kemenangan, otomatis kan dia akan menaikkan bet, menaikkan taruhan itu. Ya biasanya orang-orang member baru itu kalau mereka sudah mulai menaikkan bet, yo ada yang dikasih, tapi ya kebanyakan tuh ya dikasih kalah, sehingga ya penasaran, waduh kurang sidik, depo meneh. Ya kalau sekedar iseng-iseng gitu ya boleh lah, namanya iseng berhadiah, siapa tahu JP, tapi ya itu tidak bisa digunakan sebagai mata pencaharian. Karena apa? Karena tidak pasti. Nah, kecuali itu memang sudah pasti menang itu, wah ya didol-dol ke lemah, dol-dol ke omah ya ramah salah, bakal modalnya kembali. Tapi itu kan kemenangan yang tidak pasti, itu kan rayuan setan yang memberangus segala aktivitas kehidupan manusia. Saya pernah ketemu seorang teman loh, dia itu mengeluh. Kenapa mengeluh? Ya itu saatnya bayar pajak kendaraan. Pajak kendaraannya itu ya sekitar 3 atau 4 juta begitu. Ya karena waktunya sudah tinggal 2 hari lagi dan dia hanya tinggal punya uang 1 juta, maka uang yang 1 juta itu dia belikan skater teman-teman. Dia main di situs online begitu dan dia berharap dengan 1 juta itu
ya bisa nambah-nambah lah gitu, nambah dikit atau banyak. Kalau harapannya ya banyak, tapi ya ternyata setelah dia main begitu, nah, karena dia pengen instan ya langsung beli skater gitu, weh dapatnya cuma 900 rupiah. Bayangkan 1 juta itu. Ya dia ke rumah merengek-rengek mau minta pinjem uang, ya saya kan ya tidak punya uang. Kalau saya itu bukan pabrik uang, dan saya juga cari penghidupan ya sulit, karena hanya menjual makanan satu harga 1.000. Nah, sehari saya dapat berapa? Tapi teman saya itu tidak percaya kalau saya tidak punya duit itu. Dia memaksa, ya tidak saya kasih wong tidak punya. Nah, kecuali kalau punya, andaikan punya pun ya tidak saya kasih. Itu kan ya salah dia sendiri. Punya uang hanya segitu kok malah dibuat judi. Saya punya saudara di sana, di daerah Banyu Biru sana. Itu dia bandar kelutuk teman-teman. Nah, suatu hari kan di tempat dekat dia itu ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Kalau dulu zaman tahun-tahun 90-an yang namanya kelutuk itu kan ya masih legal, boleh lah. Itu ada seorang laki-laki itu dia pasang taruhan ya dari 10.000, 20.000, 30.000, dia bawa uang 300.000. Ternyata ya tidak pernah dapat sampai uangnya 300.000 itu habis teman-teman. Tak berapa lama berselang, itu ada seorang ibu yang datang, woi, sambil teriak-teriak. Katanya itu bapaknya itu disuruh sama ibunya itu untuk menebus obat karena anaknya dalam kondisi kritis berada di rumah sakit Ambarawa. Tapi ya enggak taunya malah uangnya buat judi. Kakak saya itu melihat kondisi seperti itu, walah, dia langsung kembalikan uangnya itu. Dan begitu, padahal ya pagelaran wayang kulitnya baru saja mau dimulai, dia langsung pulang, dia bakar semua peralatannya itu, dan ya sudah berhenti sampai sekarang. Sudah sama sekali sudah tidak main-main lagi dengan judi. Kita sudah sampai di tujuan. Oke. Dari sini belok kiri. Nah, gudeg. Puter.
Nuwun sewu nderek tanglet daleme Pak Budi Rahmadi pun iki. Nggih. Kuning niku lho, Pak. Oh niki. Nggih, matur suwun Bu. Nggih.